mulut hamba-Mu untuk disampaikan kepada setiap umat-Mu dan membawa umat-Mu tetap teguh dalam iman, dalam pengharapan untuk terus berjalan di jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan kekekalan, bertemu dengan Kristus Yesus pada waktu Engkau datang menjemput kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Yesus. Mari berdoa sama-sama, katakan amin. Ada satu ujian yang kita sebelum kita Shalom. 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 Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami dari BNTB Tower of Truth akan bawakan sebuah lagu. Ajar aku Tuhan. Speaker. Hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Roh Kudus bimbing aku untuk selalu memuliakan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ajar
Terima kasih, selamat sore. Siapa yang punya Yesus dalam dirinya? Semua ya? Semua punya ya? Kalau kita punya Yesus di dalam diri kita, kapan waktunya memuliakan Tuhan? Waktu keadaan senang? Keadaan sedih? Dalam tekanan? Bisa memuliakan Tuhan nggak? Hah? Ayo tadi yang angkat tangan. Kalau kita ada Kristus di dalam diri kita, kapan kita bisa memuliakan Tuhan? Dalam suka dan duka. Tapi temenan dah. Pertanyaannya kan begitu. Sungguhan nggak? Sungguhan ya? Amin ya? Saya aminkan. Berarti Anda bukan datang ke gereja untuk menantikan sebuah pertolongan lagi. Ya kan? Wong Kristus sudah ada kok. Kita memuliakan dalam keadaan suka dan duka. Berarti keadaan duka maupun suka ada masalah nggak? Ya? Nggak ada masalah ya? Amin, puji Tuhan ya. Jadi kita datang ke gereja, tahu loh ya. Ingat, fondasi gereja ini kalau sesuai dengan apa yang saudara sampaikan, fondasi gereja ini bukan dari mujizat. Fondasi gereja ini sudah bukan mujizat lagi, sudah bukan pemberian-pemberian lagi, tapi fondasinya adalah orang yang hadir di gereja, orang yang ingin apa dulu? Ingin memuliakan Tuhan. Anda datang ke gereja hanya punya satu tujuan, memuliakan Tuhan. Ya, sudah bukan cari lagi, disenangkan Tuhan, mau dikasih berkat lagi sudah nggak perlu. Baik suka dan duka tetap bisa memuliakan Tuhan. Memang secara manusia kita kan ingin sih hidup yang tanpa masalah ya. Semua mau nggak hidup tanpa masalah? Mau semua ya? Siapa yang mau, siapa yang nggak mau ini? Mau semua ya? Apa ada Bu hidup tanpa masalah? Nah kalau nggak ada ngapain dicari? Kalau sudah yakin hidup itu pasti ada masalah, tapi ada orang mau cari hidup tanpa masalah, apa ada? Kalau jawabannya nggak mungkin, lo ngapain dicari? Berarti masalah itu pasti. Caranya ngilangkan masalah gimana? Caranya ngilangkan gimana? Hah? Coba sekarang. Hidup ada nggak yang nggak ada masalah, Pak? Nggak ada kan? Terus Anda datang mau membereskan masalah, mana mungkin? Masalah itu silih berganti. Ya, satu persatu pasti ada masalah. Saudara lihat Raja Daud. Raja Daud punya masalah nggak? Punya kan? Raja loh. Apa masalahnya Raja Daud? Anaknya Tamar ditiduri sama anak yang lain. Masalah nggak? Raja loh ini. Ya. Anaknya Amnon dibunuh oleh Absalom. Anak sama anak berkelahi. Aib atau gimana nih? Masalah kan? Ya. Daud mau dibunuh sama mertuanya. Masalah nggak? Masalah. Gundiknya Daud ditiduri sama anaknya. Masalah nggak? Anaknya Daud memberontak sama bapaknya. Masalah nggak? Ada nggak yang malu di sini dengan masalah keluarga? Karena aku Kristen, nggak ada masalah. Ada nggak? Yang karena kita kepingin jadi orang Kristen, kepingin dari pokoknya nggak punya masalah orang Kristen itu. Coba lihat Raja Daud, masalahnya segudang masalahnya. Yusuf punya masalah nggak? Punya. Semua tokoh-tokoh Alkitab masalahnya seabrek-abrek. Terus Anda datang ke gereja dijanjikan Kristen membebaskan dari semua masalah. Setuju ya? Setuju ya? Ayatnya yang dipakai Matius, marilah semua yang letih lesu berbeban berat. Ya, kita baca ayat itu. Ayat favorit. Matius berapa ini? Matius 11, 28 ya. Yuk. Ini ayat favorit ya, yang selalu disampaikan oleh para pengajar. Marilah kepadaku semua yang
letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setuju ya? Setuju kan? Ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Berarti menurut saudara, yang letih lesu ini siapa hari ini? Kita. Yang berbeban berat? Kita. Kalau orang nggak punya masalah, coba sekarang, ayo. Ayat ini untuk siapa ini? Marilah semua. Yesus bilang semua loh. Yang letih, siapa yang letih lesu? Angkat tangan dulu. Ya, jujur aja nggak apa-apa kok, nggak salah kok ya. Dan berbeban berat siapa? Oke, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang nggak punya masalah? Berarti yang nggak punya masalah, yang nggak letih lesu, nggak berbeban berat, nggak perlu datang pada Yesus. Perlu atau nggak perlu? Ngapain dong Tuhan ngomong marilah semua yang letih lesu, berbeban berat? Ya, kan ada kriteria khusus yang letih lesu dan berbeban berat. Lah menurut saudara selama ini kan ini yang dijanjikan kan? Iya kan? Ini yang selalu dijanjikan sama hamba Tuhan kan? Sama pengajar-pengajar dijanjikan seperti ini kan? Ya kan? Buka Ibrani 10 ayat 32. Ibrani 10:32. Yesus berjanji, mari semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku, akan memberi kelegaan. Semua yang letih lesu merasa banyak urusan, banyak ini, pokoknya semua datang Yesus, masalahnya hilang. Gitu kan harapannya kan? Kalau yang nggak punya masalah, nggak perlu datang pada Yesus. Kalau itu anggapan saudara, ya kita baca nih. Ibrani 10:32. Ibrani 10:32, tolong. Ingatlah akan masa lalu. Ketika surat ini ditulis, ingatlah pada akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, apa yang terjadi? Hah? Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak beda kan ayatnya kan? Beda atau sama ini? Sesudah Anda menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang ingat, jadi orang Kristen ini berat banget loh. Banget beratnya. Sangat berat. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Terus ayat 34-nya. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman ketika harta kamu dirampas. Loh, biasanya orang Kristen kepingin hartanya bertambah. Setuju ya? Kan itu yang selama ini kita dengar. Orang Kristen pasti diberkati. Anda jadi Kristen hartanya pasti bertambah. Ini enggak kok. Begitu Anda menjadi Kristen zaman dulu, harta bisa dirampas, kebahagiaan bisa dirampas, hidupnya penuh penderitaan. Lanjut lagi. Ya. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan aneh kan? Aneh enggak, Pak? Dijadikan tontonan, dijadikan cercaan, ya. Dihina, tapi menerima dengan aneh nggak? Mau nggak jadi orang Kristen seperti ini? Walaupun dalam keadaan suka duka, semuanya diterima dengan sukacita nggak? Kok malah bingung semua ini? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara paham nggak ayat ini? Kembalikan ke Matius 10 tadi, dan Matius 11 tadi. Matius 11 tadi, ya, ayat 28. Yang berbeban berat
dan yang letih lesu itu bukan urusan duniawi. Semua orang di mata Tuhan itu bebannya berat, ya, dan letih lesu. Kenapa berbeban berat dan letih lesu? Kenapa? Karena punya banyak dosa. Yang bisa membereskan dosa cuman Yesus Kristus. Makanya ayat ini bukan untuk yang berbeban berat dan punya masalah, tapi orang-orang semuanya tidak terkecuali yang nggak punya masalah pun tetap harus datang pada Yesus, karena punya beban dosa yang begitu mengikat. Yang bisa menghapus dosa cuman Tuhan. Kalau urusan masalahmu, Tuhan kasih kekuatan untuk saudara menanggungnya, ya. Apa kekuatan yang Tuhan berikan pada kita hari ini? Apa kekuatannya? Apa ya kira-kira ya? Coba, saudara sadar nggak kekuatan apa yang Tuhan berikan pada kita? Sadar atau nggak sadar nih? Halo? Nggak ada orang di sini? Saudara, masalah nggak bakal hilang loh. Tapi Tuhan berjanji Dia berikan kekuatannya Dia. Kolose 1 berapa ya? Kekuatan penuh itu ya. Kolose 1:10 ya, coba. Banyak yang nggak punya Roh Kudus kayaknya nih. Karena bingung ini. Tandanya orang punya Roh Kudus apa ini? Hah? Tandanya orang punya Roh Kudus di sini apa tandanya? Jemaat-jemaat yang saya kasih, semua punya Roh Kudus nggak? Tandanya apa? Hah? Tandanya Anda punya Roh Kudus apa? Hah? Penuh kasih apa lagi? Kalau saudara bingung berarti masih bingung ya, Roh Kudus sendiri tandanya ya. Hah? Kalau saudara ditanya tandanya Roh Kudus apa? Hidupku jadi kesaksian Kristus. Itu mantap. Loh kalau ditanya Roh Kudus ada, nah Roh Kudus apa toh Pak? Atau masih bingung Roh Kudus ini? Bingung nggak? Hah? Jangan takut-takut, saya nggak ada masalah kok sama saudara ya. Saudara jawab apapun juga nggak ada yang nggak tak gigit ya. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11-nya. Ini ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara diberikan kekuatan dari Tuhan sepenuhnya. Kalau Anda bersama Roh Kudus, kuat nggak? Kuat nggak? Kuat, sangat kuat, ya, sangat kuat. Kalau Anda nggak punya Roh Kudus, goyang semua nih. Makanya Anda harus punya iman yang kokoh, ya. Punya iman? Apa iman itu? Hah? Tadi Roh Kudus sudah, itu kekuatan Tuhan yang diberikan pada kita. Sekarang kita tahu, tanya, punya iman? Apa menurut saudara iman itu? Hah? Keyakinan akan apa ini? Ayo kita baca deh Ibrani. Ya, oke, Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat nih saudara, punya iman nggak nih? Ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan apa dulu nih? Yang kita harapkan apa? Keselamatan apa lagi nih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Biasanya kalau orang dikasih tanda harapan gini, iki harapkan. Oh, harapkan apa biasanya? Yang nggak punya mobil harapkan apa? Punya mobil yang nggak punya rumah harapkan apa? Kan biasanya begitu ini. Iman ini berhubungan dengan apa yang kita harapkan. Betul ya? Kalau yang diajarkan seperti ini, imannya macam-macam kabeh. Bapak punya iman, kepingin punya ini, punya itu, punya itu. Tidak satu iman. Iman itu cuma satu, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa yang kita harapkan? Tuhan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang tidak kita lihat?
Tuhan. Makanya orang yang punya iman yang kuat hari ini mengharapkan siapa itu Tuhan. Dan bukti sekali sesuatu yang tidak kelihatan, kita dengan iman kita bisa melihat. Ya, iman itu bisa melihat dan bisa mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Iman itu dengan mata rohani hampir sama. Tanpa mata rohani nggak mungkin punya iman. Iman bukan keinginan, ya. Jangan aneh-aneh ya. Iman kita kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah nggak bisa beralih. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Allah sendiri, nggak bisa beralih itu. Iman bukan keinginan kita, tetapi meyakini siapa Allah. Saudara sudah yakin belum Allah itu siapa? Yakin nggak nih? Ada Allah, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Allah itu siapa sih? Bapa. Yesus siapa? Anak. Roh Kudus siapa? Kan seringkali ini Anda dibingungkan dengan masalah ini kan? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Yesus yang di mananya? Yesus di mana? Coba. Ayo. Hah? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Yesus yang mana ini posisinya? Anak ya? Oke, nggak ada masalah. Ya, kita lihat Yesus anak atau siapa ini ya? Tuhan itu Esa. Apa arti Tuhan Esa? Satu. Kalau ada Bapa, kalau ada Anak, kalau ada Roh Kudus, ada berapa jadinya? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tritunggal. Kita baca aja Efesus 1 ayat 17 ya. Sudah, jangan pakai istilah-istilah Tritunggal begini-begini sudah ya. Kita pakai ayat ini aja. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, siapa dia? Yesus Kristus, siapa dia? Bapa yang? Berarti siapa Yesus? Hah? Ayo ulang ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, siapa dia? Yaitu Bapa yang mulia, siapa dia? Selesai dong? Yesus itu Bapa sendiri. Waktu Yesus berdoa sama Bapa, waktu Yesus berdoa sama Bapa, apa yang mau diajarkan? Itu loh perumpamaan. Yesus mengumpamakan dirinya seperti kita harus berdoa kepada Bapa. Kalau saudara ada perumpamaan tentang raja dan raja dengan umatnya, percaya kan? Sahabat percaya kan? Sebagai kekasih percaya kan? Tapi kenapa ada perumpamaan yang begitu besar tentang Bapak dan Anak, saudara bingung? Yesus itu melakukan perumpamaan yang terbesar ketika dia mengumpamakan dirinya sebagai anak, ya. Yesus itu Bapak sendiri. Saudara jangan bingung nih lah pakai ayat ini ya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia. Kalau ada orang bingung kasih ayat ini. Ya, sekarang kembali kepada iman Ibrani. Selama saudara tidak memiliki mata rohani, saudara nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah fokus. Yuk kita belajar ini ya, Ibrani 11 ayat 3. Karena Ibrani 11 ayat 3. Ya, hari ini buka mata rohani kita ya. Kita mau fokus nih. Penting banget. Kalau orang nggak punya mata rohani, nggak mungkin bisa mengerti. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Anda bisa melihat ya, bisa melihat bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah dari mana? Anda bisa melihat bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, melihatnya di mana? Di mana melihatnya? Gak pernah baca Alkitab ya? Hah? Nih, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara melihat penciptaan itu?
Melihat nggak? Hah? Melihat atau tidak ini? Saudara melihat dari firman di Kejadian 1. Penciptaan itu oleh firman Allah, ya kan? Telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mata jasmani kita nggak mungkin bisa melihat itu. Tapi mata rohani bisa nggak? Bisa. Makanya sekarang fungsikan ini mata rohani ini ya. Kalau nggak berfungsi, nggak bisa lihat loh ya. Ayat 6-nya, yuk. Ayat 6 ya. Tanpa iman ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling dari Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara begitu mendengar kata Allah, bayangan di pikiranmu apa ini? Nyata atau nggak nyata Allah itu? Allah itu sesuatu yang nyata, bukan nggak nyata. Begitu bicara tentang Allah, mata rohani kita harus mengatakan bahwa Allah ada, ya. Harus percaya dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lanjut lagi nih. Iman timbul dari pendengaran. Setuju ya? Roma 10 ayat 17. Yuk kita baca nih. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saya mau tanya nih, kehebatan mata rohani saudara. Mata rohani bisa mendengar gak? Mata rohani bisa mendengar gak? Bisa ya? Buktinya apa? Begitu baca firman, langsung juga mendengar kan? Begitu Anda baca firman pakai mata rohani, Anda seketika juga loh bisa merasakan, ikut mendengar juga. Dengan mata kita bisa mendengar firman ini walaupun pakai baca. Di dalam alam spiritual yang namanya kemampuan manusia roh, yang rohani ini jauh lebih kuat. Coba sekarang ya kita tes. Saudara memejamkan mata, pejamkan matamu hari ini coba. Bisa ngelihat nggak? Memejamkan mata nggak bisa melihat kan? Kalau yang saudara lihat adalah jasmani. Tapi pejamkan matamu, Anda melihat sorga bisa nggak? Bisa nggak? Mata kita tertutup, tapi bisa melihat sorga. Hebat mana kalau gitu? Hebat mana? Tembok ini belakangnya ada apa ini? Hah? Kamar mandi. Karena saudara pernah ke kamar mandi, sehingga tahu. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, Anda yakin nggak kalau surga itu ada? Yakin nggak? Pakai mata apa lihatnya? Rohani. Kalau gitu, hebat mana mata jasmani sama rohani? Berarti setiap hari harus kita pakai yang rohani. Yang jasmani untuk di bumi ini, tapi yang rohani untuk berhubungan dengan Tuhan selalu senantiasa. Mata ini sangat penting banget. Anda baca firman pakai mata, tapi telinga juga ikut mendengar. Mata ini punya spesial loh. Ada 7 kekuatan mata yang saya catat ya. Yuk kita belajar nih satu persatu ya. Ada 7 kekuatan. Kejadian 3 ayat 5 ya. Mata ini sangat utama, sangat-sangat penting, punya peranan yang luar biasa. Tetapi Allah mengetahui, ini kalimatnya setan ya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang jahat dan tahu yang baik. Lihat hebatnya mata. Mata terbuka bisa tahu yang jahat dan yang baik. Padahal yang jahat dan yang baik ini adalah sifat. Tapi mata bisa menganalisa. Matamu akan terbuka ketika engkau makan buah ini. Dan memang Adam dan Hawa akhirnya terbuka. Dia tahu dirinya telanjang. Ingat loh ya, mata ini punya kekuatan untuk membuka pikiran kita, membuka segala sesuatu. Mata ini punya peranan penting ya. Mata rohani loh ya, jangan pikir yang aneh-aneh loh ya. Tapi mata jasmani, refleksi daripada mata rohani. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang mengingat sesuatu yang paling utama pakai apa coba? Ulangan 4 ayat 9. Mata ini alat untuk mengingat. Ya. Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat matamu sendiri. Mata ini hebat. Melihat tok, punya kemampuan untuk mengingat. Ya. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu, cicitmu semuanya itu. Dari sebuah mata yang saudara lihat masuk ke dalam pikiran. Siapa yang masih ingat waktu masih masa pacaran wajahnya? Pacarnya masing-masing. Ingat kan? Pakai apa ngelihatnya? Pakai mata. Langsung masuk bisa ingat. Mata punya peranan begitu luar biasa. Kalau mata jasmani saja punya peranan, apalagi mata rohani. Ya. Dan mata juga bisa menentukan kesadaran kita. Ulangan 28 ayat 34. Yuk. Mata bisa membuat gila nggak? Mata kita bisa membuat gila nggak? Bisa nggak? Karena mata jadi gila, bisa nggak? Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Bisa nggak? Bisa nggak orang gila gara-gara mata? Bisa ya, terutama laki-laki. Coba lihat. Kalau sudah kecantol, jadi gimana, Pak? Punya istri begitu lihat yang lain, karena matanya sudah kecantol, jadi gila nggak? Mata ini luar biasa. Yang laki-laki ini, yang muda-muda, Anda papasan sama orang, tatapan mata. Matanya nggak bisa bicara loh, padahal. Cuman didelok notok loh. Yang laki-laki biasanya gimana? Apa mencicil-mencicil? Iya nggak? Tatapan mata itu punya kekuatan yang luar biasa. Ayo, Bapak misalnya, tak delok nong ini terus gimana, Pak? Kira-kira ada perasaan yang berkecamuk nggak? Hah? Aneh kan? Aneh kan? Cuman dilihat tok loh. Apa laki-laki perempuan saling lihat-lihatan? Coba. Hah? Kalau laki sama laki melihat, Pak, saya perhatikan gini, apa yang berkecamuk, Pak, kira-kira, Pak? Lah apa ya wong iki ndelokno aku ya? Iya kan? Iya kan? Mata ini kekuatannya super. Super. Dilihatkan gini sudah salah tingkah. Apa laki-laki perempuan saling melihat? Coba rasakan itu kekuatannya. Kalau yang perempuan langsung, wah, ditahu-tahu ya. Ya kan? Ya kan? Pak Joni aja saya lihat kan pasti bingung kok. Ngapain ini dilihatin? Ngapain? Apa delok-delok? Ya, mata itu luar biasa kekuatannya. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Nanti ya, kita pelan-pelan dulu. Mata bisa membuat orang jadi gila. Supaya kita nggak gila, yang dilihat perlu disensor nggak? Supaya kita nggak gila, yang dilihat perlu disensor nggak? Atau semuanya boleh kita lihat? Makanya mata ini perlu ada sensor, perlu ada keterbatasan. Kalau nggak dibatasin, rusak. Orang Kristen matanya nggak disensor, rusak. Saudara lihat gereja lebih besar dari mata yang melihat, timbul iri hati nggak? Timbul iri hati nggak? Pasti. Makanya mata ini harus dikendalikan. Kalau tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mensensor, rusak. Orang lihat tas mewah, yang perempuan-perempuan nih lihat tas mewah sama-sama perempuan, timbul iri. Ada yang lebih cantik timbul, yang sana lebih cantik dari yang sebelah. Kira-kira gimana? Iri nggak? Hah? Mau nggak melok nyetak loh, melok iri. Coba kalau ada perempuan lebih cantik dari kita, gimana perasaan kita? Ibu gimana perasaannya, Bu? Kalau ada orang lebih cantik dari ibu gimana kira-kira? Iri. Lu nggak melok gawe, lu kok bisa iri gimana coba? Coba bayangkan jahatnya mata itu. Coba jahatnya mata gimana coba? Ada orang yang lebih dari kita langsung kalah aku. Tapi kalau ada yang lebih jelek dari kita, lu kok aneh. Kalau mata kita nggak bisa kita kendalikan, masih bisa seperti itu, menghakimi yang baik dan yang buruk pakai mata, Anda mau masuk surga? Bisa masuk surga dengan cara begini? Ya, mau nggak masuk surga masih bisa iri hati, masih bisa membanding-bandingkan? Nggak bisa loh.
Jelas nggak bisa loh. Selama ada iri hati, nggak bisa masuk surga. Ada ayatnya nggak? Galatia 5:19. Yuk kita baca dulu nih. Galatia 5:19 ya. Karena bahaya nih, banyak orang pengen masuk surga. Kita semua yakin masuk surga ya? Yakin masuk surga nggak? Yakin ya? Lo harus mantep loh, kalau enggak gimana nih coba ini? Harus yakin kita pasti masuk surga. Tapi sebelum masuk surga kita screening dulu, kita tes dulu. Setuju ya? Setuju ya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Cabul itu di sini, cabul itu adalah mencampurkan, ya, antara dunia dengan surga. Kecemaran, cemar, berlaku cemar, ya. Hawa nafsunya tidak bisa ditahan, ya. Hawa nafsu duniawi ini. Terus, penyembahan berhala, mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan. Sihir, perseteruan, penyembahan berhala ini mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan. Siapa berhala kita hari ini? HP, oke. HP sama duit kuat mana? Tuhan dengan duit hebat mana? Tidak ada Tuhan bisa bahagia nggak? Tidak ada Tuhan bisa bahagia nggak? Nggak ada duit bisa bahagia nggak? Hah? Ada duit bisa bahagia nggak? Sekarang, kalau ada duit bisa bahagia. Anda lebih milih nggak punya Tuhan atau punya duit? Hah? Anda lebih milih punya Tuhan atau punya duit? Hah? Loh, kalau dua-duanya menghamba dua Tuhan loh ini. Anda harus milih salah satu. Mau milih Tuhan atau milih duit? Hah? Kalau milih Tuhan, nggak ada uang nggak masalah loh. Itu janji saudara loh ya. Hah? Loh, nggak masalah pokoknya pendengar Tuhan kok. Anda nggak bisa menggabungkan loh. Ayo butuh mana Tuhan atau duit? Kalau butuh duit, khotbah saya tentang duit. Kalau butuh Tuhan, saya khotbahkan tentang Tuhan terus. Tuhan ya? Wes, berarti nggak butuh duit semua Pak. Pak Steven, aman ya di sini ya? Pak Kepala aman ya? Jadi jangan lagi khotbahkan tentang duit, karena jemaat nggak butuh duit, mereka butuh Tuhan, ya. Amin ya. Tak aminkan loh ini ya. Sihir, ada yang sering melakukan sihir nggak? Di sini ada yang melakukan sihir nggak? Nggak. Air jadi roti, air jadi anggur, mujizat atau sihir? Kalau di Alkitab mujizat. Batu jadi roti, mujizat karena di Alkitab. Kalau di sini, kalau di sini, gimana coba? Anda kan kepengin instan semua kan? Kalau bisa di sini ini, amplop dipegang langsung isi duit, mau nggak? Itu sihir, ya itu sihir. Praktek-praktek sihir banyak di gereja. Kalau di luar namanya simsalabim. Abrakadabra, ibu pinter nih. Kalau di gereja dalam nama Yesus. Tahu ya bedanya ya? Nama Yesus itu punya kuasa apapun. Tapi begitu dikasih dalam nama Yesus, itu bukan dukun, Mbak. Coba ada air. Kalau di luar dijampi-jampi sama dukun namanya air jampi-jampi. Kalau air didoakan dalam nama Yesus, air apa, Pak? Hah? Coba. Kalau di luaran, nih saya kasih contoh ini. Itu holy water. Coba, nggak ada seperti ini, nggak ada. Ya, air didoakan pakai nama Yesus terus buat kesembuhan saudara. Kalau sakit ke dokter, ya. Sakit panas minum Panadol, ke dokter periksa. Jangan dikit-dikit doakan Pak. Ya, nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan khotbahkan tentang Yakobus ya. Orang yang sakit dikasih minyak itu artinya apa? Tapi jangan sekarang. Banyak praktek perdukunan masuk ke gereja. Dukun itu pinter. Yang payu pakai nama Yesus. Itu lebih laku, ya. Karena kenapa? Nah, Ibu tahu semua kok. Ya, terus lagi nah. Perseteruan. Apa perseteruan artinya? Suka musuhan. Sama tonggo nggak nyopo. Nih, suka berseteru, suka berselisih, iri hati, suka amarah, kepentingan diri sendiri.
Banjir deraan, roh pemecah, semuanya ini punya nggak? Punya nggak kita? Cek diri kita ini. Ketika bercermin punya nggak ini? Punya dong? Tadi yang aku masuk surga semua, kita baca nih. Punya ini semua kan? Kita baca ulangnya, ayat 21-nya nih. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia pasti mendapat kerajaan sorga. Benar ayatnya? Ayatnya gimana bunyinya? Barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi sudah yakin masuk surga. Sekarang kalau loh ya berarti gak masuk ini kita. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Iblis itu pintar menyesatkan. Asal percaya Yesus pasti masuk surga. Memang. Setuju ya? Asal percaya Yesus masuk surga, setuju ya? Memang kalau sama-sama disalib. Ya. Tidak punya kesempatan berbuat dosa, masuk surga. Dan itu ditunjukkan sama Yesus. Tapi Anda masih punya kesempatan untuk berbuat, mau masuk surga. Walaupun imanmu percaya sama Yesus, kalau engkau berbuat dosa sama dengan percaya Yesus gak? Orang yang mengaku percaya Yesus bisa berbuat dosa? Duh, kok bisa? Kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, Anda bisa berbuat dosa? Ini sekarang ya, perlahan-lahan nih. Yesus menjanjikan Roh Kudus dalam diri kita sebagai tamu yang begitu agung. Saudara, kalau ada tamu agung masuk rumah, yang rumahmu dulu morak-marik gak karu-karuan, ketika ada tamu agung, saudara bersihkan gak rumah itu? Ketika ada di hadapan tamu itu, saudara berani menunjukkan perbuatan-perbuatan yang gak sopan? Kenapa Anda gak berani? Karena ada tamu agung tersebut. Kalau di dalam hatimu ada Roh Kudus yang diam, berani kita bertingkah macam-macam? Enggak bisa. Makanya kalau orang bisa berbuat dosa, dia tidak punya Roh Kudus dalam dirinya dia. Kenapa? Karena enggak merasa punya. Tapi kalau Anda yakin punya Roh Kudus, hidupmu dalam kehendak dia. Anda coba bayangin, kita jadi Kristen terpaksa enggak sih sebenarnya? Enggak. Tuhan tidak pernah maksa untuk membentuk umat. Itu atas kesadaran kita hari ini. Kita menjadi orang Kristen, kita punya kemerdekaan yang begitu bebas, tapi kita menghamba kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda menghamba kepada Dia, Anda tunduk atas kehendak Dia. Tidak berani lagi memaksa-maksa macam-macam, ya. Anda betul-betul tunduk dalam otoritasnya Dia. Makanya Yesus mengajarkan, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau Anda masih punya kehendak kepada Tuhan, yang bos siapa kalau gitu? Dalam doa juga begitu. Tuhan, kalau mau pergi aja. Kalau mau pergi keluar kota, doa kita gimana? Lindungi dalam rumah, perlu dijaga nggak? Ngomongnya gimana? Coba. Anda berani merintahkan Tuhan, merintahkan malaikat untuk jaga rumah. Yang bos siapa kalau gitu? Coba dalam doa kita sehari-hari aja, yang bos siapa, yang Tuhan siapa? Yang harus dituruti kehendaknya siapa coba? Tuhan atau kita? Cek dulu dalam doa, saya nggak berani menghakimi ini. Kalau doamu ingin semuanya dipenuhi, berarti yang bos itu sebetulnya kita. Tuhan cuman pesuruhmu. Pokoknya aku karep turutono. Tuhan saudara jadikan jin Baal. Ya. Pokoknya gesek lampunya, keluar jinnya, minta permintaannya, ya. Tidak boleh lagi seperti itu, ya. Kita mau masuk surga ini semua hilangkan lagi. Kembali lagi sekarang, ya. Yang kelima, mata rohani membuat kita fokus apa yang perlu, ya. Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingaku kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, dan simpanlah dalam lubuk hatimu. Mata rohani membuat kita fokus, terarah terus kepada Tuhan.
Tanpa mata rohani yang terarah, saudara nggak bisa apa-apa loh. Nggak ada sensor, nggak bisa apa-apa. Saudara akan murat-marit, ya. Kepingin itu, kepingin ini, nggak. Semua harus dikendalikan, ya. Dikendalikan dengan apa? Perkataan firman, dengan ucapan Tuhan, ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jelas ya? Ayat selanjutnya bacakan. Ayat 22-nya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dari sebuah firman saudara menjadi sehat. Dan kekuatan mata yang tadi saya sampaikan, tatapan mata itu luar biasa. Kidung Agung 6 ayat 5. Yang ke-6 ya. Kidung Agung 6 ayat 5. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Ingat loh, tatapan mata ini luar biasa kekuatannya. Bahkan Tuhan sendiri pun ketika orang Israel mengarahkan matanya kepada Tuhan, Tuhan pun nggak tega. Ya, kalau mata saudara, mata rohani saudara selalu menatap pada Tuhan, Tuhan nggak tega. Palingkan matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Ingat, dari sorga ketika saudara menatap Tuhan dengan mata rohanimu, Tuhan pun gak tega ketika mau menghajar saudara. Dia lihat mata saudara, hatinya terenyuh sampai dia turun ke dunia. Kenapa? Karena ada mata yang memandang dengan penuh belas kasih. Ada yang mata yang mengibah kepada Tuhan. Coba, orang dengan mata saja bisa nggak mengibah pakai mata? Bisa nggak? Nggak usah ngomong, mata kita bisa menunjukkan bahwa kita mengibah nggak? Gimana caranya coba? Jangan pakai mata pengemis loh ya. Hah? Bisa kan? Nggak usah ngomong, mata kita bisa menunjukkan bahwa kita mengibah kan? Bisa kan? Coba Anda sekarang memandang kepada surga dengan mata yang terarah, dengan mata rohani yang terarah, mata rohani yang penuh air mata, untuk berharap pertolongan dari Tuhan. Bagaimana rasanya perasaan Tuhan? Dia turun dari surga jemput saudara. Ya, kalau engkau nggak menggunakan kekuatan ini rugi. Begitu Anda pakai mata rohanimu, Tuhan seketika turun ke dunia, memberikan semua cintanya dan memberikan Roh Kudusnya masuk diam dalam diri kita. Itu kekuatan mata yang luar biasa. Makanya mata arahkan benar-benar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Matius 6:22. Itu Yesus sendiri yang katakan ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sumbernya semuanya mata rohanimu. Hari ini, fungsikan mata rohanimu benar-benar hanya untuk Tuhan. Nyalakan mata rohanimu. Kalau engkau nggak menyalakan mata rohanimu, engkau gelap. Makanya banyak orang yang dipakai cuma mata jasmani. Dia tidak pernah melihat mata rohaninya. Makanya banyak orang Kristen jadi orang kere. Kenapa? Karena pakai mata jasmani. Anda nggak pernah sadar siapa dirimu. Kalau Anda pakai mata rohanimu hari ini, siapa engkau hari ini? Siapa kita hari ini? Bapak, siapa kita hari ini? Hah? Siapa kita? Kita anak Allah. Yang namanya anak itu hubungannya tentang anak Allah, hubungannya tentang warisan. Anak dan bapak hubungan tentang warisan. Kalau saudara pakai mata rohanimu hari ini, Anda anak Allah. Anak Allah kaya raya nggak? Yang punya kerajaan sorga. Masih perlu ngemis di dunia nggak? Coba kalau Anda sadar siapa dirimu hari ini, bukan pakai mata jasmanimu. Aku ini anaknya Allah. Kehidupan dunia ini cuman sementara. Kamu nggak tahu kalau aku balik ke surga nanti siapa aku. Anda harus punya mata rohani seperti itu. Keadaan kita hari ini mau sakit, mau melarat, mau miskin, kita cuman bilang begini loh, iki dah. Aku lagi nyamar. Aku lagi nyamar. Katakan aku lagi nyamar di sini. Aku lagi nyamar. Tahu siapa saya? Anak Allah.
Kita anak Allah, pemilik dan pewaris kerajaan sorga. Saudara jangan minder. Ketemu sama orang yang kaya, iku anak yang sugih gini menengah. Enggak. Anda harus pakai mata rohanimu. Siapa kita hari ini? Ya, ibu-ibu di sini terbuka nggak mata rohaninya? Terbuka ya? Siapa kita hari ini? Anak Allah. Sekalipun kita janda, tetap anak Allah. Sekalipun nggak punya duit, tetap. Sekalipun kita apapun keadaannya, tetap anak Allah. Makanya sadari, pakai mata rohanimu. Sehingga kita ke gereja hari ini benar-benar memuliakan Tuhan. Karena kita terbuka. Selama mata rohanimu tertutup, engkau bingung keadaan dirimu. Ya, engkau akan cari pengajar-pengajar yang mengenakan telinga. Gak bisa seperti itu lagi. Kita sekarang tahu siapa kita hari ini. Ketika engkau mengaku dengan imanmu siapa Yesus, dan dia berikan Roh Kudusnya dalam diri kita, status kita naik. Naiknya gak karu-karuan. Ya, melebihi semuanya yang ada di bumi ini. Karena kita anak Allah, sedang nyamar di bumi ini. Nikmati penyamaran kita. Nikmati. Ini arena bermain, Pak. Ya, sebentar lagi selesai kok. Selesai nggak? Sebentar lagi selesai. Dunia ini punya kenikmatan, tapi ada kenikmatan yang jauh lebih hebat lagi di surga nanti. Ya, mau ya ke surga ya? Mau ya? Semua mau kan? Besok ke surga mau nggak? Ada yang mau nggak? Ini loh, ya. Yes. Kalau besok terlalu lama, setelah pulang dari sini mau ke surga nggak? Setelah pulang dari sini kita ke surga mau nggak? Hah? Ada yang mau? Ada yang nggak? Siapa yang mau? Loh, saudara, ketika coba bayangkan ya. Surga itu kota asal kita. Kita hari ini asal kita dari surga karena ada Roh Kudus. Diajak pulang mau nggak ke surga? Besok pulang mau nggak? Kalau besok kelamaan habis pulang ini ke gereja, habis pulang dari gereja ke surga semua mau nggak? Seandainya ini tawaran beneran dari Tuhan, seketika juga Anda di surga hari ini mau nggak? Kalau Anda nolak, pikirannya taruh di mana coba? Coba, hari ini kalau dipanggil Tuhan untuk menerima surga, mau nggak? Kalau Anda nggak mau, tak ulang lagi khotbahnya dari awal. Loh, untuk apa kita hidup ini? Kan merayang. Kalau seandainya Tuhan bicara hari ini, Pak Gembala di sini, umatmu saya bawa ke surga juga, detik ini juga, ya mau. Loh, kalau nggak mau bingung apa sih? Yang nggak mau tadi bingung apa coba? Saya mau tanya ini jujur aja. Anda yang nggak mau diajak ke surga bingung apa coba? Nah, bingung anak? Hah? Coba jujur aja supaya saya bisa tahu ini. Yang nggak mau diajak ke surga sekarang bingung apa ini? Hah? Bingung utang enak Pak Melayu kita ke surga? Hah? Bingung apa ini? Ibu bingung apa Bu? Bu, kalau diajak ke surga hari ini nggak mau bingung apa coba? Nggak bingung ya? Oke. Hah? Nah ini loh. Yang nggak mau tadi, yang ada yang nggak mau dalam hatinya bingung. Nang surga saiki, lah mati lah. Anda bingung apa kalau mati hari ini? Ibu nggak bingung? Amin Bu. Yang lain masih ada yang bingung kok. Ayo jujur hari ini, dalam hati jangan bujuk. Ketika Anda ada tawaran ke surga hari ini, Anda bingung? Nah, amin puji Tuhan. Amin puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibu nggak bingung, kuatkan yang lain Bu. Yang nggak wani hari ini, kuatkan. Seandainya hari ini mati, takut apa coba? Bingung apa Bu? Eman Dawet deh. Jualan laris terus di surga. Eman. Jadi surga sama Dawet kalah Bu. Coba sekarang ya. Jujur aja, jujur. Jawab dengan jujur, gak ada masalah ya. Seandainya hari ini Tuhan kirim malaikatnya mengetok ibu di waktu malam, ayo pulang, apa jawaban Anda hari ini? Hah? Apa jawaban Anda? Malaikat mengetok. Ini kalau ini kejadian benar-benar tak aminkan loh ini. Malam nanti mengetok. Anakku, ayo pulang. Loh, ini di mimbar loh ini.
Ini di mimbar loh, nggak bisa bohong loh. Seandainya Gabriel datang hari ini, mengetok pintu kamar, anakku, ayo pulang malam ini. Apa jawaban saudara? Hah? Ibu iya? Siap. Yang lain? Hah? Loh. Nah, ini saya bicara di mimbar. Ya, mimbar ini kudus. Kan saya bilang, seandainya Tuhan kirim malaikatnya malam ini menjemput kita, apa jawaban kita? Maukah pulang bersamaku anakku? Ibu mantap, yang lain? Semuanya harus mantap loh. Nah kalau nggak berani diajak pulang gimana coba? Loh lah, ya mau nggak ibu? Ibu mau? 2 orang yang mau. Siapa lagi yang mau? Ini mau. Ayo siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Siapa lagi? Ayo. Loh. Makanya tuh. Saudara, kan saya bilang seandainya hari ini malaikat kirim. Saudara ragu-ragu, Nanio temenan. Nanio temenan. Hah? Saya berdoa ya Tuhan, kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Kiranya beri kekuatan kepada mereka. Ya, saudara, ingat loh ya, surga ini nggak main-main. Anda harus berusaha meraihnya selagi hidup. Kalau kita sudah yakin, apapun kondisi kita, saudara nggak bingung kok. Mau malam ini diketok, mau besok, mau apapun, saudara nggak bingung. Ya, saudara nggak akan bingung, karena siap. Ya, koyok-koyok doa ini dikabul noai. Ya, hah? Nah, puji Tuhan. Ya, Pak Gembala, ini luar biasa ini. Ya, bisa menguatkan orang-orang. Ya, kita itu Tuhan punya perintah jelas. Jadilah terang. Mata kita membuat kita terang. Gak usah pintar khotbah. Dengan ibu punya iman seperti ini, punya keyakinan seperti ini, cukup untuk menjadi kesaksian. Ya, ini luar biasa loh. Ya, saya doakan semuanya masuk surga semua. Karena itu tujuan kita. Tujuan Anda ke gereja bukan untuk menjadi kaya, tapi masuk kerajaan surga. Ya, jelas ya? Ayo Apong nyanyikan satu lagu. Enggak, nyanyikan lagu ini aja. Beri aku kesempatan. Yang sudah dikasih lagu apa tadi? Hah? Kasihnya ke sana. Kamu kasih apa tadi? Belum ada, sebelum kasih. Oh iya, sebentar. Ya, mari kita memuji Tuhan. Beri aku kesempatan. Dari jurang yang dalam Aku berseru kepadamu dari taburan dosa, Aku berseru kepadamu, betapa dalamnya aku terperosok dalam dosa. gerbang malu hanya sejengkal jalannya. Semua orang tak ada yang sanggup menolong dirimu, hanya dirimu, Hanya dirimu, hanya dirimu. Tuhan dengarkan rintihanku, Biarkan Engkau menaruh perhatian kepada suara tangisanku.
aku merasakan belas kasihan-Mu. Padamu ada pengampunan, padamu ada pengharapan, padamu ada pembebasan. Beri aku kesempatan satu kali lagi, beri aku kesempatan satu kali lagi, agar ku rasakan hidup bersama-Mu. Mari kita semua berdiri. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, dari taburan dosa aku berseru kepadamu. Betapa dalamnya aku terperosok dalam dosa. Gerbang maut hanya sejengkal jaraknya. Semua orang tak ada yang sanggup menolong diriku. Hanya dirimu, hanya dirimu, hanya dirimu. Tuhan, dengarkan rintihanku, biarlah Engkau menaruh perhatian kepada suara tangisanku. Kasihani aku ya Tuhan, ampuni aku ya Allahku. Jangan ingat dosa-dosaku, biarlah aku merasakan belas kasihan-Mu. Padamu ada pengampunan, padamu ada pengharapan, padamu ada pembebasan. Beri aku kesempatan satu kali lagi, beri aku kesempatan satu kali lagi, agar ku rasakan hidup bersama-Mu, agar ku rasakan hidup bersama-Mu. Tuhan Yesus, kamilah orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Kami banyak dosa yang menghambat hubungan kami dengan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, karena tidak ada seorang pun di bumi ini yang sanggup mengampuni dosa-dosa kami. Tidak ada seorang pun yang sanggup membebaskan kami dari dosa ini. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Dengan iman kami percaya, dengan iman yang tidak goyang, melihat siapa Engkau Tuhan.
Kami butuh pengampunan-Mu Tuhan. Ini semua beban yang sangat berat. Lepaskan kami dari semuanya itu ya Bapa. Jurang maut hanya sejengkal jaraknya dengan kami. Kalau kami masih ada dosa Tuhan, kami enggak berani melihat di mana tempat kami nantinya. Tetapi kami beriman kepadamu ya Bapa. Ampuni kami, jangan ingat dosa-dosa kami. Iman kami tetap teguh. Beri kami kesempatan untuk merasakan hidup sebagai anak-anak Allah. Beri kami kesempatan satu kali lagi ya Bapa. Kami akan buktikan di dalam masyarakat, ada di keluarga kami, di masyarakat, bahwa kami membuktikan bahwa ada Roh Kudus yang diam dalam diri kami. Semua masalah, semua apapun Tuhan, ritme-ritme kehidupan akan kami jalani dengan senang hati. Dan kami buktikan kami bukan anak-anak sembarangan. Kami anak-anak bangsawan. Kami anak Allah yang maha tinggi, Raja segala raja. Semua dunia ini Tuhan terlalu kecil bagi kami. Kami rindu saat kami dibebaskan dari tubuh ini. Kami rindu saat kami bertemu muka dengan muka bersama-Mu Tuhan. Bapa, beri kami satu kesempatan ini Tuhan. Setelah hari ini kami yakin, kami buka mata rohani kami. Kami tahu siapa diri kami hari ini. Mata kami terlalu yang selama ini Tuhan melihat yang bukan-bukan. Kami hari ini fokus hanya melihat kepadamu. Kami mengibah kepadamu ya Raja di atas segala raja. Pandanglah kami dari sorga. Kami anak-anak yang Kau kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan isi firman-Mu hari ini. Beri kekuatan kepada masing-masing, supaya kami Tuhan selalu fokus bahwa kami harus ke sorga. Kami harus ke sorga. Kami harus ke sorga dan kami harus meraihnya saat ini juga. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.